Jadi yang kemarin pas ngobrol-ngobrol dan menanyakan apa kekurangannya, sering kali kekurangannya itu finance. Iya sih ngerti kalau ngasih budget ke KBRI pasti nanti dirembes atau diganti. Tapi kalau misalkan melihat PPI lain yang di dunia, ambil aja contohnya yang yang saya punya teman pribadi itu PPI yang ada di Australia. Mereka bisa bikin acara gede-gedean. Penasaran kan gimana? Saya tanya, kok bisa bikin acara gede-gedean gitu? Tuh jelas ceritanya Andy. Kata mereka punya Garuda, mereka punya magazine di sana di Indonesia, mereka punya sponsor local corporation. Dan saya pribadi pernah nyari uang ke private corporation. Nggak gampang, harus bikin proposal yang bagus, harus kalau ditanyain emang apa tujuannya, harus bisa jawab, harus jelas emang tujuannya. Tapi kalau ada satu PPI di dunia ini yang bisa bikin itu, kenapa nggak di Belanda gitu? Kalau misalkan kita bisa punya hubungan baik dengan corporation, bisa dapat tunjangan finansial, entah itu dari entah dari itu yang perusahaan Indonesia atau perusahaan di sini, mungkin kita bisa bikin acara yang lebih besar. Harus nunggu dari KBRI sendiri itu yang harus nunggu sampai akhir baru bisa diganti. Terus itu approach. Jadi program kerja saya itu sebenarnya nggak approach orang untuk bangun koneksi, untuk mengintegrasi orang-orang yang ada di Amsterdam ini. Yang kedua itu adalah tadi approach corporation untuk finance, dan yang kedua itu adalah approach alumni to either voluntarily donate or to give their sponsorship or donation as well in speaking or di ide-ide gimana sih cara menjalani hidup di Amsterdam, gimana cara bisa sukses. Mungkin nggak harus hands off tiap hari, harus tiap kali pertemuan mereka datang, bisa aja availability mereka. Kalau misalkan ada orang yang mau nanya gimana sih cara mau cari kerja di Belanda, gimana biar gampang untuk anak-anak yang di Belanda ini. Terus ya tadi juga alumni as speakers, entah alumni atau PhD students atau master students yang dimana saya rasa sebenarnya ini udah orang-orang hebat yang bisa datang ke sini. Banyak juga yang orang-orang dapat scholarship untuk datang ke sini. Itu nggak gampang, itu pasti mereka punya satu kualifikasi. Kenapa nggak gunain kualifikasi itu untuk membagikan ide-ide mereka, untuk membagikan wawasan mereka ke anak-anak yang masih lebih muda atau orang-orang yang pengen ngerti. Mungkin ada yang ngambil tentang teknologi, ada yang ngambil tentang bisnis. Mungkin itu bisa membantu orang-orang yang juga ingin mengerti tentang hal itu. Terus yang terakhir waktu itu ada ide dari teman, gimana kalau misalkan di awal tahun atau di tengah tahun kita bikin ada weekend ide, di mana anak-anak di Amsterdam diajakin untuk bikin ide. Kalau di UI namanya bidding proposal. Ya walaupun idenya udah ada, cuman ada beberapa orang yang bidding ini loh ide saya, terus nanti ditanyain. Jadi nanti kita nge-vote proposal itu mana acaranya yang mau dibikin. Itu supaya untuk menstimulasi aja orang-orang supaya idenya itu keluar, supaya mereka nggak cuman ada acara ikutan bantuin acaranya, cuman mereka juga di situ walaupun mereka bukan staff ataupun mereka nggak aktif di organisasi, tapi mereka juga bisa ikut mempunyai peran untuk ngasih ide, untuk punya peran untuk acara yang ada di PPI Amsterdam itu sendiri. Itu. Dan yang terakhir volunteer. Jadi kalau misalkan ada acara, mereka nggak harus ikut dari awal organisasi, tapi kalau ada acara kita bisa hubungin mereka. Atau juga kalau misalkan tadi yang koneksi mungkin agak susah untuk ngirimin proposal atau untuk nge-approach satu orang, jadi kita bisa minta bantuan mereka, tapi mereka don't have to be active in the organization. Untuk program kerja saya sendiri adalah saya mau membagikan apa yang saya rasakan apa yang saya punya saat ini ke orang-orang yang mungkin saat ini udah ada di Belanda atau nanti buat junior-junior lain yang akan sampai di Belanda ini. Saya pribadi melihat di mana bahwa ketika saya ditugaskan untuk menjemput anak-anak baru,
bagaimana mereka polos sampai di sini. Bukan hanya anak-anak baru yang S1, tapi juga anak baru yang S2 ya pokoknya begitu. Jadi bagaimana mereka benar-benar polos, buta Belanda, buta gimana, buta bagaimana sih hidup di sini gitu. Yang saya mau adalah saya mau membuat PP Belanda ini PP Amsterdam. PP Amsterdam ini bagaimana seperti waktu dulu saya dibantu PP Amsterdam. Jadi saya mau PP Amsterdam ini menjadi keluarganya orang-orang yang baru datang ke Belanda ini. Saya itu mungkin tujuan yang ambisius. Saya bisa lihat diri saya terlalu ambisius untuk membuat banyak orang merasakan kekeluargaan seperti yang saya rasakan. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan cara termudah yang bisa saya lihat sekarang, misalnya saya akan membuat klub, dimana yang saya perhatikan adalah kalaupun PP Amsterdam ini melakukan terlalu banyak acara, ketakutan terbesar yang selama ini ada adalah belum tentu orang bisa datang gitu. Karena ya kita sibuk kuliah, sibuk kerja juga kan, kita sambilan juga, kita juga punya tanggung jawab sendiri di rumah. Jadi yang saya lihat adalah di PP Amsterdam ini harus ada klub di mana orang berdedikasi kepada klubnya itu sendiri, di mana si klub ini sebenarnya di bawah naungannya PP Amsterdam. Itu cara termudah yang saya lihat di mata saya saat ini. Cara yang kedua untuk approach orang-orang ini adalah ya bagaimana kita menyelenggarakan penyambutan mereka ini, pembimbingan mereka ini. Jadi saya nggak cuman mau PP Amsterdam ini hanya menjemput anaknya dari airport, oke, anterin ke rumah, oke, selesai. Nggak bisa kayak begitu. Kita harus benar-benar membimbing bagaimana sih, pokoknya hidupnya itu, anggap aja hidupnya selama sebulan di Belanda ini tuh dia, kalaupun dia sampai mentok, dia tahu dia harus tanya siapa, dia tahu dia siapa yang bisa nolongin dia. Saya pengen bikin konsep guardian di sini. Jadi ada yang benar-benar ngebimbing anak-anak orang-orang yang masih baru di sini. Dari situ sedikit demi sedikit mereka bakal ngerasain perasaan kekeluargaan PP Amsterdam ini dan ngerasain betapa kita di sini tuh orang Indonesia, meskipun kita di sini hidupnya individual dan punya banyak urusan masing-masing, tapi kita bakal tetap ngerasain bahwa gue tuh di sini punya saudara, gue tuh di sini punya teman yang gue tahu bakal nolongin gue, kayak gitu. Bagaimana untuk memfasilitasi teman-teman yang lebih tua dari saya, yang lebih senior dari saya? Itu tadi yang sudah saya sebutkan. Sebenarnya membuat acara seminar atau membuat preparation buat seminar itu bukan hal yang susah. Dibutuhkan dedikasi dari setiap kepengurusan dan dibutuhkan planning yang emang planning yang cerdik. Bagaimana kita mendapatkan informasi, oke, pembicara ini lagi ada di Belanda, kita harus sigap langsung bikin acara. Bagaimana kita udah banyak sosialisasi sama orang-orang yang S2 dan PhD dan Master, bahwa mereka juga bakalan punya acara kayak begini kok. Kita bukan cuma acara buat anak-anak muda yang demen have fun, kita juga punya acara yang meningkatkan intelektual gitu.